Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Perkenalkan, saya Meidia Laida Ongge, mahasiswa KKL dari STFT GKI Ishak Samuel Keini. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang masih Kau berikan kepada kami. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mempelajarinya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Pembacaan bagi kita terdapat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan pada saat ini merupakan suatu kisah bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo setelah ia menyelesaikan pembangunan bait Allah, yang kemudian Allah menguduskan itu sebagai rumah persembahan. Ayat yang ke-13 ini merupakan suatu keterangan mengenai hukuman-hukuman yang akan menimpa bangsa itu jika mereka tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Segala hal yang sulit, segala hal yang buruk akan mereka alami. Jika hujan tidak turun, kekeringan dan ketandusan akan melanda tanah itu. Kelaparan akan terjadi jika belalang melahap habis hasil bumi. Dan sakit penyakit akan ada di antara para penduduk. Semuanya ini merupakan hukuman jika mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Bencana memang bukan selalu berasal dari Tuhan akibat kesalahan atau merupakan satu penghukuman dari Tuhan atas umat. Tetapi melalui ayat ini kita belajar untuk memeriksa diri kita. Mungkin saja segala hal buruk yang kita alami saat ini, mungkin saja segala hal yang tidak baik kita alami saat ini karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan kita perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, memeriksa diri atau mengintrospeksi diri penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat apakah hidup kita ini sudah benar, apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan, ataukah tidak. Karena jika kita sudah memeriksa diri kita percaya bahwa ada janji pemulihan. Pada ayat yang ke-14, Tuhan menjanjikan pemulihan atas mereka yang datang kepadanya. Datang berarti merendahkan diri, menyadari dan mengakui kesalahan atau pelanggaran di hadapan Tuhan. Berdoa dan mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita, mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perenungan ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kita memeriksa diri. Apakah kehidupan kita ini sudah benar? Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sudah berkenan kepada Tuhan ataukah tidak? Jika kita sudah memeriksa diri, sebaiknya kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya, sehingga penghukuman itu tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang kedua ialah percaya bahwa ada pemulihan atas pertobatan. Setelah kita memeriksa diri kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada janji pemulihan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pengampunan dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita jika kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, renungan kali ini ya Tuhan, kami belajar untuk bagaimana dapat merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami diperingatkan untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah perenungan ini dapat kami ambil sebagai suatu pelajaran agar kami boleh hidup dalam ketaatan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga penghukuman-penghukuman itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan pelanggaran yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati.